Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang yang beriman. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Dan segala puji bagi Allah yang telah mengutus seorang rasul yang membawa agama yang benar dan membawa hidayah. Walhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dan segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita dari kematian sementara kita, dan nanti kita akan dikembalikan. Walhamdulillah wa syukrulillah, kembali kita memuji dan kembali kita mensyukuri atas seluruh titipan kebaikan, rezeki, karunia dan kesempatan untuk melakukan amal soleh yang masih Allah berikan kepada kita, dan semua itu sifatnya titipan. Jadi yang namanya titipan, kapanpun Allah berkehendak untuk mengambilnya dari kita, maka tidak ada kekuatan apapun, tidak ada mantra apapun, dan tidak ada jimat apapun yang mampu menghalangi kehendak Allah untuk mengambilnya dari kita. Kenapa? Karena semuanya adalah titipan. Para bunda yang solihah yang dirahmati dan dicintai Allah, termasuk satu nikmat yang besar yang wajib kita syukuri ini sampai hari ini, ketika Allah masih meletakkan iman di dalam hati-hati kita. Kenapa? Dengan nikmat iman ini kita menjadi spesial di sisi Allah, dan spesialnya kita di sisi Allah itu nampak dari setiap kebaikan yang dilakukan itu bukan hanya menambah pahala, tapi juga menjadi wasilah penggugur dosa. Wafatnya orang yang beriman, wafatnya aja, dia kalau dia baik, maka selanjutnya akan menjadi baik. Kalaupun ternyata buruk, masih ada wasilah yang gak berhenti. Contoh, misalnya ada orang yang beriman wafat nih. Kalau yang lain selesai. Misalnya ada orang gak beriman kepada Allah kemudian meninggal, ya udah selesai. Gak ada lagi kesempatan untuk mendulang pahala sebanyak-banyaknya dari kebaikan yang pernah dia lakukan sebelumnya. Gak ada. Tapi orang yang beriman ini masuk dia ke dalam liang lahat, anaknya ngedoain, ya Allah ampuni orang tua saya, diampuni. Ya Allah, nih hamba kirimkan surah Al-Fatihah. Ada sebagian mungkin membaca surah Yasin, ada sebagian yang membaca surah Waqiah dan seterusnya, pahalanya nyampe. Bahkan ketika para bunda datang ke tempat ini nih, tadi di jalan ada batu di tengah jalan, kemudian dibuang ke samping, ada nggak pahalanya? Ada. Nyampe nggak buat orang tua? Nyampe, sekalipun tidak diniatkan. Coba bunda ngelihat kotak amal gitu ya, ini kan kelihatan wajah-wajah ahli sedekah semuanya ya, kelihatan. Pokoknya gatal betul kalau ngelihat kotak infak ya, gatal betul bawahnya. Makanya kalau udah di depan geser aja sekaligus ya, gatal bawahnya ya, pengen geser gitu ya. Nah, para bunda yang solihah ngeluarin uang 10.000 dimasukkan ke dalam kotak infak. Itu sekalipun gak pakai niat, ya Allah buat mama saya, buat bapak saya, nyampe. Sekalipun orang tuanya sudah meninggal. Tapi orang yang gak beriman masuk ke liang lahat, udah selesai. Gak ada lagi sekalipun anaknya soleh. Bukan namanya bunda ya, ini namanya soleh bukan, mestinya soleh betulan. Anaknya soleh, rajin pengajian, rajin tahajud, rajin duha. Orang tuanya nggak beriman, nggak nyampe doanya, nggak nyampe. Maka bersyukur betul para bunda kalau hari ini Allah masih menitipkan iman di dalam hati-hati kita, dan harapannya mudah-mudahan nikmat iman ini bukan hanya sebatas menemani kita di dunia, tapi dia juga menemani saat kita di alam barzakh, saat kita nanti di padang mahsyar, dan mudah-mudahan timbangan iman ini akan memberatkan timbangan kebaikan kita nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan hari ini insya Allah kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab yang sama, Bidayatul Hidayah, yang disusun oleh Al-Imam Al-Ghazali. Dan kita akan melanjutkan kajian kita pada bagian yang ketiga ya bunda ya. Bagi yang baru hadir, kita review sedikit. Di akhirat itu ada orang yang ketika masuk sampai di akhirat jadi rebutan, jadi artis. Mungkin di dunia followernya cuma 1 juta bunda ya. Di IG bunda berapa followernya?
Satu, yaitu suami ayah gitu ya. Ada yang 1 juta, ada yang 1000, ada yang 10.000 gitu ya followernya ketika di dunia. Nah di akhirat ini dia jadi artis, direbutin, bayangin coba, tapi sama neraka. Pok sini mampir, coba bayangin, ini kenapa nih, ya Allah ini lisannya buruk betul jadi orang, masuk sini. Kata sebelahnya, sebentar, itu kakinya itu suka melangkah ke tempat-tempat yang buruk, sini Pok mampir, coba suruh mampir kita, mau. Kata sebelahnya, sebentar dulu, ini matanya ini gak bisa betul ngelihat orang lain tuh ditinggikan derajatnya, pasti matanya pecicing. Kalau ngelihat orang yang lebih rendah dari dia, pasti dia merendahkan dengan pandangannya. Sini aja, masuk sini. Jadi bayangin, di akhirat tuh dia direbutin, tapi sama neraka. Tapi ada juga nih, Imam Al-Ghazali menyampaikan, di akhirat tuh ada juga yang direbutin sama surga. Sampai di akhirat surga bilang, ya Allah dia masukin sini aja deh. Kenapa? Dia rajin puasa. Dipanggil sama Babu Royan, ya Allah dia ini rajin puasa nih, puasanya udah Senin Kemis, bahkan sampai Ramadan dia puasa Senin Kemis. Bayangin coba. Jadi puasanya cuma Senin dan Kemis. Cuma 8 hari dia puasa atau Lebaran. Udah gitu ikut yang paling cepat lagi bunda ya. Nah, para bunda yang salihah, ini orang ini lurus banget nih, puasanya udah bagus, maka dipanggil dari Babu Royan. Sebelahnya nggak terima. Sebentar ya Allah, dia ahli sedekah. Saya tahu betul ini ahli sedekah. Makanya kita pernah dengar bahwa hari-hari ada yang surga itu nanya ke Allah, ya Allah, kapan si fulan datang? Kapan si fulan datang? Itu terus tuh ditanyain terus sama Allah. Ya Allah, si fulan itu kapan dia datang? Itu aja ditanyain. Nah sampai di akhirat dia nggak terima. Sini aja, masuk sini, kau ahli sedekah. Nah kata sebelahnya juga nggak mau. Sebentar dulu, dia itu santun betul loh sama anak yatim. Bahkan dia menanggung beberapa orang untuk kebutuhan hariannya, kebutuhan sekolahnya. Anak yatim tuh dia yang naungin. Kata surga yang sebelah sini, kau tahukah hadis Nabi? Ceramah dia di sini sama surga sebelah. Nabi SAW menyampaikan, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku, kata Nabi, dengan orang yang mengampu ya, apa sih mengampu bahasa kitanya, yang menaungi gitu ya, yang menanggung kebutuhan anak-anak yatim itu, kahataini fil jannah, seperti 2 jari ini nanti di surga. Tuh kata surga yang sebelah, dia pantesan ya, dia pantasnya di sini. Kenapa? Nabinya di sebelah. Paham ya bun? Jadi orang ini keren betul nih. Jadi sampai di akhirat direbutin sama surga. Nah kita pengen menjadi orang-orang yang seperti ini tentunya kan ya. Tapi dalam pembahasan ini Al-Imam Al-Ghazali menyampaikan, hati-hati, di akhirat itu ada 7 bagian neraka jahanam. Masih ingat bun ya? Ada di akhirat itu ada bagian dari neraka jahanam, itu jumlahnya 7. Dan tidaklah dimasuki neraka jahanam ini, yang 7 ini, kecuali orang-orang yang sudah melampaui batas dengan 7 anggota tubuhnya. 1, 2, 3, 4, 5 sampai 7 nih. Dan 7 neraka ini bagian dari neraka jahanam. Dan tidak akan pernah dimasuki kecuali oleh orang-orang yang sudah melampaui batas dengan 7 anggota tubuhnya. Nah kita sudah bahas 2 tuh. Yang pertama hifdzul ain, tentang menjaga mata. Ini sudah kita bahas sebelumnya. Yang kedua yaitu hifdzul uzun, menjaga pendengaran. Ini pun sudah kita bahas sebelumnya. Nah hari ini kita akan lanjutkan ke bab yang ketiga, tentang apa? Hifdzul lisan, menjaga lisan. Jadi kan gambarannya kemarin, orang yang buruk betul dengan matanya, dan ternyata setelah ditimbang sama Allah memang betul nih orang buruk betul matanya, suka memandang remeh saudaranya, nggak suka ngelihat orang lain bahagia, suka banget dan bahkan bahagia kalau ngelihat orang lain itu sulit gitu ya. Nah ini neraka jahanam bagiannya bagian mata. Ada yang suka dengerin kalimat-kalimat kotor, suka ngegibah. Kan ada orang bilang, Ustaz saya nggak ngegibah, cuma duduk aja dengerin. Ada? Di sini nggak ada ya, karena nggak ada yang gibah kan, nggak ada di sini. Nggak ceramah, kapan gibahnya kan? Nah jemaah sekalian dari mata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi SAW menyampaikan bahwa annal mustami'a syarikul qaili wa huwa ahadul mughtabain, bahwa sungguhnya orang yang mendengar itu sama kedudukannya seperti orang yang berbicara.
Kalau sebelahnya lagi gibah, lagi ngomongin keburukan orang lain, dan dia hanya sebatas mendengarkan dan gak ada upaya buat pergi, gak ada upaya buat menepis gitu ya. Nah sama, dua-duanya dihitung sebagai orang yang sedang menggibah gitu. Nah kemarin kan ada pertanyaan tuh, apa sih gibah itu? Gibah itu kan syaratnya 3, masih ingat? 1, yang diomongin itu adalah orang. Yang kedua, yang dibicarakan adalah keburukan. Yang ketiga, ada pihak kedua, pihak ketiga, dan selanjutnya. Paham ya? Jadi kalau dibicarain cuman kucingnya, cuman kendaraannya, nah ini bukan gibah nih. Tapi kalau dibicarakan sudah masuk ke fisik seseorang, nah ini masuk ke dalam gibah. Atau ngomongin orang dengan jelas, Bapak Anu, Ibu Anu, disebutin ibunya, nah ini berarti udah ngomongin orang. Yang kedua yang dibicarakan adalah keburukannya. Karena kalau orang dibicarakan kebaikannya, gak ada yang marah. Bunda misalnya minggu kemarin sedekah 5 juta, infak 5 juta, diomongin sama orang, Ibu Anu tahu gak kemarin, ya Allah, dia sedekah berapa? 5 juta. Datang mungkin orang yang doain, kalian tega ya ngomongin aku sedekah 5 juta. Wih, ada nggak yang kayak gitu? Nggak ada. Kenapa ibu marah? Iya kan harusnya 5 juta 300. Iya Allah kurang 300 ya. Biasanya orang tuh dibicarakan kebaikannya, nggak ada yang marah Bun. Orang tuh kalau dibicarakan keburukannya baru marah. Makanya pengertian gibah itu zikruka akhaka fima yakra. Engkau membicarakan sesuatu tentang saudaramu, dan kalau dia dengar dia pasti nggak suka. Nah ini biasanya berkaitan dengan keburukan. Dan kemudian yang ketiga ada pihak kedua, entah itu suami, entah itu orang lain. Jadi kalau ngomong sendiri nih, dasar perempuan nggak tahu malu, masa ke pengajian tasnya gede, apa aja diangkutin ya. 5 menit pertama ote-ote masuk ke tas, 10 menit kedua udah masuk tuh jeruk kayak bunyi, apel, anggur ya. Ini bukan berarti nanti pengajian gak bawa lagi tas ya, tolong ya, bukan, jangan diartikan letterlah gitu, enggak ya. Justru di sini saya lihat nih tas-tasnya gede-gede pasti dalamnya ada makanan sih untuk dibagikan, masya Allah ya. Ini husnudon saya gitu Bunda ya. Baik, walaupun makanannya dari pengajian sebelah ya Bunda dibawa ke sini. Enggak bercanda. Para bunda yang salihah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi dia ngomong sendiri itu gibah bukan? Bukan. Itu bukan ngegibah tapi ngedumel. You know ngedumel? Yang ngomong sendiri. Mana bisa itu jilbab sama gamis gak matching. Udah gitu ini pakai gradasi. Merah, kuning, hijau sampai sebelah matanya hilang ya. Diomongin tapi sendiri. Gibah bukan? Bukan, tapi kalau sudah melibatkan pihak kedua, ayah, udah mulai nih ayahnya dipanggil. Ayah tahu Bu Rani? Ada ya? Mana Bu Rani? Mohon maaf ya Bunda ya. Mohon maaf nggak jadi Bu Rani ya. Jadi kan ada orangnya, kalau nggak ada orangnya baru gibah ya Bu. Ini contoh ya. Atau kita ganti aja lah. Ya. Ada Bu Aisyah? Nggak ada ya, aman berarti ini ya. Ibu Anu lah, Fulanah ya. Ibu Fulanah, ayah tahu nggak Ibu Fulanah? Tahu, yang di blok mana? Yang di blok C itu Bu. Ayah yang di blok C. Nomor berapa? Ada lah ya, pasti tahu lah orangnya. Si ayah ini nggak tahu dipaksa tahu, bayangin coba. Akhirnya kan nanya, kenapa? Masa? Nah, kalau sudah melibatkan pihak kedua, itu namanya apa? Gibah. Tapi kalau cuma sendiri ngomel, ngedumel di kamar mandi misalnya, itu mau sepanjang apapun kata-katanya, tetap bukan dihitung gibah karena nggak ada orang lain yang mendengar. Tapi kalau ada pihak kedua maka masuk kategori gibah. Tapi berdosa nggak? Ngedumel kayak gitu dosa nggak? Dosa. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan, satu lafaz yang diucapkan oleh seorang kecuali ada malaikat yang senantiasa mencatat, lagi teliti, dicatat kan. Dasar perempuan gak tahu malu dicatat sebagai dosa. Masa gitu aja dimasuk-masukin dicatat sebagai dosa karena kalimatnya umpatan. Bisa dipahami Bunda ya? Nah, itu namanya gibah.
Nah, Nabi menyampaikan kalau ada dua orang, yang satu ngomong, satu dengerin, dua-duanya termasuk orang yang sedang bergibah. Nah, itu sudah kita lewatin. Nah, sekarang kita masuk ke hifdzul lisan, menjaga lisan. Wa ammal lisanu, adapun lisan, fa innama khuliqa litukfiru bihi dzikrallahi ta'ala wa tilawata kitabih. Sesungguhnya kata Imam Al-Ghazali, lisan itu Allah ciptakan buat kalian itu tujuannya untuk banyak mengingat Allah dan untuk memperbanyak membaca ayat-ayat Allah. Itu tujuannya. Nah, seperti yang sudah di mukadimah waktu bulan lalu saya sampaikan, menariknya dari kitab Bidayatul Hidayah ini nggak langsung nih, kamu nggak boleh begini, nggak boleh begini, nggak boleh begitu, enggak, disampaikan dulu. Sama kayak kita ngajarin anak, enakan mana nih? Nah, pokoknya jangan ke dapur. Atau dibawa anaknya ke dapur, dilihat itu dapur tuh ada kotoran, ada minyak yang mungkin tertumpah, nanti kalau ada lewat situ kepleset. Enakan mana? Yang kedua atau yang pertama? Yang kedua, disampaikan dulu alasannya kenapa gitu. Sama kayak nah, pokoknya jangan main api. Kenapa? Pokoknya jangan main api. Titik. Akhirnya pas bunda pergi, dia ngidupin kompor. Cetek, oh gini api, dipegang kompornya. Rame tuh teriak-teriak ya bunyi. Sama seperti kita jangan bilang, nah jangan main di tengah jalan. Enggak, dia main di pinggirannya. Ibunya paham ibunya? Karena kita nggak mengajari itu. Kenapa sih nggak boleh main di pinggir jalan? Kenapa nggak boleh main di tengah jalan? Kita tahu-tahu bilang apa? Pokoknya nggak boleh main tengah jalan tanpa ada penjelasan. Nah, sedangkan dalam kitab Bidayatul Hidayah dijelasin dulu nih. Kenapa sih harus ngejagain lisan? Karena kata beliau, Allah itu menciptakan lisan itu untuk apa? Yang pertama untuk memperbanyak mengingat Allah, terus untuk memperbanyak membaca ayat-ayat Allah. Wa tursyida bihi khalqallahi ta'ala ila tariqi. Lalu lisan itu diciptakan untuk menuntun orang, untuk nunjukin orang lain kepada kebaikan, ngajakin orang lain kepada kebaikan. Oh, ada pengajian, iya kah? Kapan? Nanti sore, datang tuh. Tujuannya memang buat itu. Wa tudhiru bihi ma fi dhamirika min hajati dinika wa dunyaka. Dan lisan itu diciptakan oleh Allah untuk mengungkapkan isi hati. Mengungkapkan apa? Isi hati. Baik terkait urusan agama ataupun urusan dunia. Karena kita nggak bisa ngomong pun sekalipun dalam acara motivasi, berbicaralah dengan hati. Pulang kita gini sama anak. Ibu kenapa? Kamu nggak dengar apa bahasa hati? Ngeri. Sangkanya anaknya dukun ya. Mungkin kalau punya bakat kewalian mungkin masih bisa. Anaknya bingung kan, boleh jangan gini, kadang juga gini gitu, nggak bisa. Jadi lisan itu diciptakan oleh Allah untuk apa? Menyampaikan hajat yang ada di dalam hati. Termasuk Bunda senang sama orang. Nabi kan pernah bilang nih, ketika ada sahabat ngadu kepada Nabi, ya Rasulullah, aku mencintai si fulan itu. Laki-laki bun, dia laki mencintai laki-laki. Kalau kita kan tabu sekarang kemudian. Kebayang nggak ibu? Ayahnya pulang, bun, ayah kayaknya cinta sama Tono. Allah Rabbi. Langsung, ayo kita Ustaz Deris ruqyah ayah, gitu kan? Tapi di zaman Nabi itu cinta itu konotasinya bukan yang negatif, tapi positif. Misalnya gini, la yu'minu ahadukum, tidaklah dikatakan beriman atau tidaklah dikatakan sempurna keimanan seorang sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya. Dia cinta banget sama saudaranya. Kalau sekarang kan beda bun. Kalau anak laki-laki bilang, bun aku suka sama laki-laki, agak berat kita menerimanya. Di zaman Nabi nggak kayak gitu konsepnya. Kata Nabi ini ketika sahabat bilang, wahai Rasul, aku cinta dia sama si fulan tuh. Apakah kau sudah mengungkapkannya? Belum. Ungkapin lah. Sampaikan bahwa aku mencintaimu karena Allah. Gitu, boleh nggak boleh? Tapi sekarang kan tabu, jadi nggak boleh kayaknya ya. Ngelihat dari maqasid syariahnya itu dampak baik dan buruknya kayaknya lebih banyak buruknya. Ya bun ya. Nah, para bunda yang solihah, termasuk kita kalau sayang sama orang, mencintai sesuatu, pengen menyampaikan nasihat itu pakai apa? Lisan. Nggak cukup pakai hati, ngomong lah. Ya ngomong. Aku tuh sebenarnya kasihan loh sama kamu.
Kenapa? Makanya aku ajak pengajian biar kamu tahu, biar tahu rasanya duduk-duduk di majelis ilmu. Ini sudah kesediakan nih kerudung baru, diskon 30%. Ini promosi dia ya kan. Ini diskon loh Pok 30. Tapi cakep banget, coba dipakai. Pantesnya. Nah, pakai ngomong. Nggak bisa kita datang pakai hati, kita taruh, kita pergi, itu nggak bisa. Ngomong. Karena memang tujuan lisan diciptakan itu apa? Untuk mengungkapkan hajat, baik urusan dunia maupun urusan agama, ya. Fa idza sta'maltahu fi ghairi ma khuliqa lahu, sekiranya lisan itu digunakan bukan untuk seperti sebagaimana yang Allah mau. Jadi kalau kalian mempergunakan lisan ini bukan pada tempatnya, faqad kafarta bi nikmatillahi ta'ala, sungguh engkau telah ingkar terhadap nikmat Allah. Enggak mau berterima kasih gitu. Gambarannya seperti orang yang dikasih pinjam rumah, ibunya. Misalnya nih kita punya rumah 2. Ada orang yang lagi butuh tempat tinggal, kita kasih itu tempat tinggal. Kan dia dipinjemin aja. Ternyata pas baru seminggu kita lihat, ya Allah, foto sekeliling tembok itu foto semua pun, ya Allah. Itu berarti kan harus dipakut tubuhnya. Dipakut izin enggak, atau mungkin bertanya dulu bolehkah rumahnya dipaku gitu ya. Nggak ada, atau rumahnya dipaku semua sekeliling itu foto, catnya dirubah, gentengnya diganti, garasinya dibongkar, pokoknya jendelanya dijualin. Itu namanya ngerampok lah, bukan minjem. Ini gambaran orang yang tidak bisa berterima kasih, sama dengan orang-orang yang sudah dikasih lisan nih, terus dipakainya buat bukan selain yang sudah disebutkan tadi. Itu seperti ngolok namanya. Nih aku kasih buat berbicara yang baik, malah ngomongin yang buruk-buruk. Nih aku kasih lisan biar kamu itu kalau mau sesuatu tinggal ngomong, ngomongnya dengan cara yang tercela, caranya buruk, ya. Wa wa aghlabu a'dha'ika 'alaika wa 'ala sa'iril khalqi. Sungguh yang demikian itu, itu bisa mengantarkanmu kepada keburukan baik dunia maupun nanti di akhirat. Ini celaka lah bahasa kitanya sederhananya itu, kalau sampai lisanmu kayak gitu modelnya celaka. Baik. Wala yaqubun nasa finnari ala manakhirihim. Sungguh kata beliau, tidaklah manusia itu dilemparkan ke dalam neraka, bahkan tersungkur ke dalamnya, itu disebabkan kecuali karena apa? Panen dari akibat lisannya. Pernah ya saya ceritakan ada orang yang di zaman Nabi ini rajin betul Bun, Masya Allah, tilawahnya rajin. Kan ngadu dia, wahai Rasul, aku punya tetangga. Ini kisah ini beberapa kali saya ulang supaya mengena di hati kita. Ada seorang sahabat datang, ya Rasul, ya aku punya tetangga. Kenapa tetangganya? Aku tuh mendengar dia baca Quran ana al-laili wa atrafan nahar. Sepanjang malam, sepanjang siang, ku dengar tuh baca Quran aja bawahnya. Sama seperti ibu BDS 1 lah gambarnya. Hari-hari kemana-mana bawanya Quran. Masya Allah. Bawa aja dulu Bu ya, bukan masalah dibaca atau enggak nanti. Yang penting bawa dulu. Paling enggak kan kalau ibu bisa pas dia kepleset di jalan, ternyata pas yang keluar dari tasnya itu Quran kan, Masya Allah gimana? Masya Allah pasti orang salihah. Gitu kesan pertama biasanya. Nah para bunda, terus kata Nabi, terus kenapa? Dia juga wahai Rasul, kalau malam itu suka tahajud. Nah kalau kita kan jangan gambarin rumah yang dulu dengan rumah sekarang itu sama, jangan gambarin kayak gitu. Sekarang rumah kita ya Allah Bun, jangankan rumah ini, masjid nih segede ini, itu ada pintunya, ada kacanya, bahkan suara di luar aja kayak teredam gitu Bun ya. Apalagi rumah bunda yang ada AC-nya, yang ada rolling door-nya bahkan gitu. Jadi suara sebelah nggak kedengeran. Tapi di zaman Nabi, ya atapnya pakai pelepah kurma. Kadang juga jendela juga nggak ditutup pakai kaca, cuman pakai kayu, terus kemudian pakai gorden, udah gitu aja. Jadi kalau tetangganya tahajud, tahu nggak dia? Tahu. Kalau di kita tahu nggak kalau kita tahajud tetangga kita? Nggak tahu, kecuali kita bikin status. Alhamdulillah bisa sujud di sepertiga malam, gitu kan? Kasih hashtag OTW surga. Ini biasanya orang mau buang perangai itu kayak gini memang. Biasanya, Bu ya, biasanya. Ya. Tapi nggak apa-apa, ya nggak apa-apa juga. Jangan bilang ini ria nih, enggak, Bu. Ria itu urusan dia dengan
Allah. Kita mungkin dia ingin memberikan apa? Motivasi buat yang lain yang susah bangun gitu kan. Nggak apa-apa juga. Yang penting jangan nge-share di grup aja ya. Nge-share di grup, jangan diganggu lagi sujud kedua. Namanya di grup kan ada aja yang bangun jam segitu Bun ya, jam 2:30 dibalesin dong. Emang bener kamu lagi sujud, lagi sholat? Dikirimin nih fotoku lagi ruku. Ini ngeri. Kalau nggak percaya lihat aja di IG aku, live IG Allah Robbi. Nah itu kayak gitu yang nggak boleh ya. Nah para bunda yang salihah yang dirahmati dan dicintai Allah, terus kata Nabi, dia juga rajin puasa wahai Rasul. Nah dia nih uniknya, dia kalau buka puasa nggak mau sendiri, dia ngajak sebelahnya, Pok sini buka bareng. Enggak, aku nggak puasa, nggak apa-apa, makan aja bareng sini. Coba makan aja butuh ditemenin. Saking apanya? Dermawan. Hari-hari sedekah, hari baca Quran, hari-hari tahajud, hari-hari puasa gitu bunda ya. Tapi kata sahabat ini, tapi wahai Rasul, kenapa aku punya tetangga sebagus itu, kenapa mau ngadu juga? Tapi aku tidak pernah selamat dari keburukan lisannya. Itu aja masalahnya. Apa kata Nabi? La khairu fiha, enggak ada kebaikan buat wanita yang seperti itu, wahya finnar, dan wanita itu nanti di neraka. Jadi kalau misalnya ada yang tanya, Ustadz, masa sih lisan itu cuma buat perempuan? Enggak juga. Laki-laki juga sama. Di sini kalau ada laki-laki yang lisannya lemes banget kayak admin Lambe Turah, ya, sama aja. Ya, neraka juga peluangnya sampai dia memperbaiki keburukan lisannya. Jadi kalau misalnya ada orang buruk banget lisannya sampai dia meninggal, nggak ada upaya buat dibaikin, neraka pun nggak ada urusan sama sholatnya, nggak ada. Karena kita sudah pernah membahas bahwa dalam Islam itu yang dipelajari kan nggak banyak bunda ya, cuma 3 aja: akidah, syariah, akhlak. Itu aja beserta cabang-cabangnya bunda ya. Akidah, syariah, dan akhlak, disingkat jadi ASA. Akidah ini berurusan dengan iman kepada Allah, malaikat, hari akhir. Ini udah lewat bun, insya Allah kita ini ya. Yang kedua masalah syariah kayak sholat, puasa, haji, zakat. Ini ada di mana? Syariah. Yang ketiga akhlak. Nah akhlak ini yang sedang kita bahas. Adanya di pelajaran tazkiyatun nafs, atau mungkin di bahasa lain tasawuf, atau dalam bahasa lain adab. Itu sama bahasanya. Dan 3-tiganya ini bukan multiple choice, boleh dipilih, enggak. 3-tiganya harus ada. Contoh, ada orang akidahnya lurus betul bun, lurus. Ya. Nggak pernah, dia nggak percaya hari-hari baik, dia nggak pernah datang ke dukun, nggak pernah percaya ramalan gitu ya. Udah lurus akidahnya. Akhlaknya masya Allah baik betul bunda ya, sama tetangga sebelah, bahkan sama keluarga, apalagi sama orang tuanya. Tapi masalahnya kalau ditanya kenapa nggak sholat, kadang mulai males sholat itu. Nah akidahnya udah lurus, akhlaknya baik, syariahnya buruk, nggak ada kesempatan, nggak ada. Apalagi ditanyain, Pok pakai jilbab, nah Pok udah bagus tuh, akidahnya udah bagus, akhlaknya udah bagus, pakai jilbab, nah gerah. Saya kalau pakai jilbab tuh suka dibilangin nggak boleh yang berwarna-warna, katanya warna-warni, padahal boleh aja. Bunda pakai jilbab yang warna-warni boleh aja. Mau yang pelangi juga kalau bundanya nggak malu juga boleh. Bahkan yang ada bunga-bunganya juga boleh. Taruh raincoat di atasnya juga boleh aja. Namanya juga baru belajar ya. Tiap hari disiram, nanti yang ada di jelonya gede bunganya ya. Dicontoh. Namanya juga orang belajar. Ya nggak apa-apa. Nah para bunda yang salihah nih, ini berarti akidahnya bagus, akhlaknya bagus, syariahnya bermasalah. Atau ada orang nih akhlaknya bagus bun, asli, sama tetangga ramah, sama keluarga ramah, sama orang yang belum dikenal aja ramah betul gitu ya. Orang lewat nggak kenal aja dia panggil paman. Udah bayangin coba, siapa aja disapa nih orang bagus betul akhlaknya. Syariahnya juga bagus bun, sholat 5 waktu, ya, qobliyah ba'diyah nggak pernah lewat, bahkan subuh aja pakai ba'diyah dia. Kadang sholat maghrib aja dia genapin jadi 4 ya kan, biar sempurna ya. Ini contoh yang salah tadi ya. Jadi udah secara syariahnya udah bagus nih, 5 waktu dijaga, bahkan tahajud, duha, udah bagus. Tapi akidahnya nih agak-agak beleng-beleng, bukan beleng-beleng ya, itu bahasa dasar itu ya. Agak-agak menceng-menceng sedikit nih. Contohnya apa? Dia masih percaya ramalan.
Dia buka primbon dia kan, pas dibuka, yang lahir hari Senin gak cocok nikah sama hari Jumat. Pulang dia uring-uringnya, ngediemin suaminya sudah jalan 3 hari. Suaminya ngerasa ini di sini udah mulai dingin. Kenapa sih udah dingin betul, udah jalan 3 hari loh. Ayah, kayaknya kita nggak cocok. Kenapa? Bunda hari Senin, ayah hari Jumat lahirnya. Padahal anaknya udah 6. Ya Allah, gara-gara buka itu hubungan keluarga jadi merasa nggak cocok katanya. Udah 6 anaknya, mau dibilang apa? Nah, jadi secara syariah dia udah bagus, secara akhlak bagus, tapi masalahnya apa? Akidahnya. Nah, sama nih dengan pembahasan masalah akhlak ini. Dia bukan pilihan. Bunda nggak bisa ngandelin akidah yang lurus, syariah yang baik, akhlaknya buruk, nyemplung ke neraka, nggak ada urusan. Makanya 3-3 ini wajib dipelajari, sekalipun nggak dalam-dalam amat. Bunda nggak belajar akidah sampai akar-akarnya nggak apa-apa. Bunda nggak belajar syariah sampai ke akar-akarnya nggak apa-apa. Yang penting Bunda tahu yang wajib, yang sunnah, yang makruh, yang haram, udah tahu, udah lewat sudah itu. Ya. Tapi 3-3-nya harus tahu secara garis besar. Makanya di masjid ini keren betul saya rasa. Ada kajian fikihnya, ya kan? Ada kajian mawaris, bahkan ada kajian tazkiyatun nafs, ada mungkin kajian tafsirnya. Nah, itu sebagai satu sama lain saling melengkapi. Karena nggak mungkin misalnya minggu ini saya ngajar tazkiyatun nafs, minggu depan saya ngajar lagi fikih, minggu depannya saya lagi yang ngajar gitu, yang ngajar akidah. Berat sekali, satu-satu. Tapi yang jelas 3-3-nya harus dipelajari, akidah, syariah, dan akhlak. Nah, baik, kita lanjutkan. Nah, kata Nabi tadi apa? Seorang wanita yang rajin ibadahnya, akidahnya lurus, tapi akhlaknya buruk, lisannya buruk, maka tetap saja tepatnya di mana? Di neraka. Fastadhir alaihi bi ghayati quwwatika hatta la yakubbaka fi qa'ri jahannam. Dan kata beliau, berusahalah semaksimal mungkin supaya apa? Supaya dengan lisan ini tidak membuat kita terjerembab ke dalam neraka sekuat mungkin. Karena apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innar rajula, sesungguhnya ada seorang, la yatakallamu bil kalimati liyudhika biha ashabahu. Orang dia tuh ngomong tujuannya biar saudaranya itu ketawa gitu kan. Biar saudaranya itu tertawa, terkekeh-kekeh dengan ucapannya. Dan dia menganggap bahwa kalimat itu kalimat biasa. Tahu stand up comedy? Nah, itu kalau sudah ngelawak nih bahasa kitanya, lu bikin sakit perut gitu kan. Nah, tapi tujuannya memang untuk apa? Untuk membuat orang lain tertawa. Itu aja kerjaannya. Dan dia menganggap kalimat itu kalimat biasa. Fayahwi biha fi qa'ri jahannam 70 kharifan. Tapi dengan kalimat itu dia sampai tergelincir ke dalam neraka 70 kharifan, 70 kali musim gugur. Berarti 70 tahunan lah. Jadi ada orang yang hobinya, jadi bukan berarti Bunda nggak boleh ngelucu, bukan. Yang dimaksudnya adalah orang yang hari-hari kerjanya seperti itu. Kerjanya bikin heboh, kerjanya bikin orang ketawa, tapi bohong semua isinya. Kalau misalnya yang memang nggak masuk di akal dia cerita, itu bukan masuk kategori ini, bukan. Misalnya gini, Bu tahu nggak zebra itu warnanya apa? Hitam putih. Enggak, kemarin habis dicat jadi warna pelangi gitu. Wah, ketawa. Ya memang siapa yang mau ngecat zebra jadi warna pelangi kan ya. Nah, hal yang seperti bukan masuk dalam kategori ini. Tapi kalau sudah menyangkut dengan harga diri orang lain, misalnya ada orang yang mohon maaf secara penampilan fisiknya kurang baik gitu ya, secara dohir mata ya, bukan dari sisi Allah, bukan, jalannya pincang misalnya. Nah, kemudian kita jadikan bahan olok-olok tuh. Ini kalau lomba lari menang Din, coba Bun, jalannya pincang. Terus kita ngolok dia dengan apa? Ini kalau lomba balap lari Agustusan menang nih orang juara 1, coba. Nah, ini kan ketawa nih orang kan, wah ketawaan. Nah, itu yang membuat seorang jatuh ke dalam neraka sejauh 70 tahun. Jadi nggak main-main nih dengan fisik orang, nggak boleh ya, seperti itu. Baik. Waruya annahu qutila syahidun fi ma'rakati ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan ada orang mati syahid. Jadi pas lagi perang dia terbunuh, berarti dia mati
syahid. Itu pas barengan saat Nabi ikut perang. Ya Allah, ini kalau butuh penguatan, Nabi aja hidup di situ, Nabi aja ikut, dan Nabi menyaksikan ada orang mati terbunuh saat membela agama Allah. Dan orang bilang ini syahid nih, kata sahabat yang lain, ini syahid nih. Nabi juga dengar tuh. Lalu apa kata Nabi SAW? Hani'an lahul jannah, hani'an lahul jannah. Setelah mendengar orang-orang bilang ini ahli surga nih, ini ahli surga nih, dia syahid nih, maka Nabi bersabda, wa ma yudrika la'allahu kana yatakallamu fima la ya'nihi aw yabkhulu bima la yu'nihi. Maka kata Nabi SAW, tahukah kamu, orang ini semasa hidupnya dia mungkin saja berbicara tentang suatu hal yang gak berguna, atau mungkin pelit terhadap sesuatu yang dibutuhkan orang lain, atau lisannya menyakiti perasaan orang lain. Nah, syahidnya ini tidak langsung memasukkan dia ke dalam surga. Pas di akhirat dia datang membawa pahala syahid. Kamu sebagai apa? Aku syahid ya Allah. Nih aku nggak dimandiin. Kan orang yang mati syahid nggak dimandiin, bunda. Darahnya juga menjadi saksi dia perang di medan perang gitu ya. Dia sampaikan, ya Allah, si fulan ini syahid nih, syahid. Ada orang datang, ya Allah, aku tahu dia syahid, tapi nih ya Allah, sakit betul waktu dia ngomongin keluargaku ini seperti ini. Ya Allah, aku sakit hati betul saat dia ngomong bahwa aku ini punya cacat. Ya Allah, aku sakit hati betul dia ketika mengumbar aib saya, padahal saya sudah tidak melakukannya lagi. Gitu. Padahal dia mati syahid, nggak ada urusan. Kata Allah, diambilin tuh sedikit bagian dari pahala syahidnya, diberikan kepada orang yang menuntut tadi. Ngeri benar. Ya, maka dipastikan nih, kata sahabat, ini ahli surga nih, ahli surga. Udah rame betul gitu kan, kata Nabi. Kalian nggak tahu kan? Bisa jadi nih orang lisannya ini, Nabi itu bukan bermaksud melemahkan orang yang lagi syahid, bukan. Maksudnya, kalian tahu nggak? Boleh jadi loh, boleh jadi. Walaupun dia syahid, mungkin lisannya kotor. Jangan langsung bilang ahli surga dulu. Boleh jadi dan nanti di akhirat yang harusnya langsung masuk surga karena buruknya lisan tertahan karena keburukan lisannya. Gitu bunda ya. Fafat lisanaka min thamaniyata asya. Maka oleh karena itu, nah masuk nih ke sini. Peliharalah kalian, kata Imam Al-Ghazali, pelihara lisan kalian dari 8 hal berikut. Nah ini masuk ke penjagaan lisan. Dan ternyata setelah dipelajari, yang paling panjang babnya itu berkenaan dengan lisan, bun. Kemarin masalah mata cuma segitu-gitu aja. Bahas masalah apalagi penglihatan cuma itu aja. Tapi ini 8, bun ya. Sabar bun ya, harus sabar. Kalau 8 berarti sampai jam 2 lah ya, insya Allah. Masya Allah gitu ya. Apa itu? Yang pertama, al-awwalu al-kadhibu, yaitu berkata bohong. Berbohong. Fafad minhu lisanaka fil jiddi wal hazli. Pelihara lisanmu dari berkata bohong itu sekalipun dalam keadaan bercanda, apalagi serius. Bercanda aja nggak boleh, apalagi serius. Jadi bohong buat bercanda aja nggak boleh, apalagi dalam keadaan serius. Wala tu'awwid lisanakal kadhiba hazalan fayatada'a ilal jiddi. Kenapa? Karena kalau orang sudah terbiasa bohong dalam keadaan bercanda, pas lagi serius pun orang gak ada yang percaya. Itu masalahnya. Buddha biasa nih bercandaan gitu kan. Misalnya pas lagi ini, tolong nah. Kenapa? Itulah komporku merah nyala. Gitu pas dilihat, mana itu? Ya betul memang lah namanya kompor. Nah akhirnya lama-kelamaan nih, karena dia sudah dikenal sebagai orang yang suka bohong sekalipun dalam bercanda, pas dia teriak di kemudian hari bahwa dapurnya kebakaran, orang langsung percaya nggak? Enggak. Sekalipun dia udah serius, aku serius nah, tolongin nah, rumahku nah kebakaran. Canda terus gitu kan? Iya. Betul, coba lihat udah ngepul kayak gitu. Paling bakar sampah bang ya kan? Canda terus. Udah habis rumahnya baru orang pada datang. Ya Allah, betulan kebakaran. Itu hati-hati. Kenapa? Karena orang yang terbiasa bohong dalam keadaan bercanda, biasanya kalau masuk ke bab serius orang akan menganggap canda. Fal kadzibu min ummahatil kabair, dan bohong itu adalah induk dari dosa besar. Bohong itu adalah induk dari dosa
besar. Tsumma innaka idza urifta bidzalika saqatat adalatuka wa thiqatu biqaulika wa tazdarikal ayun wa tahtaqiruka. Nah, di sini belum menyampaikan bahwa kalau engkau sekiranya engkau mengetahui, sekiranya engkau tahu bahwa bohong itu bisa membuat orang itu hilang wibawa, niscaya engkau tidak akan melakukannya. Dan kalau sekalipun engkau ternyata dengan kebohonganmu itu bisa berhasil, ingat saat nanti kalau sudah diketahui orang, maka kedudukanmu yang tadinya mulia itu akan jadi rendah. Aku sih bukan sombong ya, kalau tanah sih 10 hektar tuh lebih lah punya. Kontrakan juga ya ada sih mungkin 10 lah ya, 10 kontrakan cukup sih buat keluarga. Makanya kita tuh di rumah santai aja. Jadi kalau masalah rezeki itu ya alhamdulillah lah ada aja. Paling nggak mati 100 juta lah setiap bulan. Ini Pujungan tuh kayak gini. Tahu Pujungan ya, Bang? Siapa tahu ada orang bukan Balikpapan di sini. Tahu Pujungan? Saudaranya Rajungan. Tahu Rajungan? Kepiting. Kepiting. Tahu kepiting ya? Kepiting itu kan matanya di depan ya, tapi jalannya kemana? Itu Pujungan namanya. Matanya di depan, jalannya ke samping. Ya, itu Pujungan. Ya. Dari asal katanya Rajungan sebenarnya. Bunda nggak tahu ya? Nah, saya ngarang aja tuh Bun ya, ngarang aja. Gak usah dipercaya, ngarang aja tuh. Ya ngarang. Itu Rajungan. Oh, tadi bohong nih. Kan tadi saya bilang. Ya saya bilang. Jadi bohong itu yang akan memasukkan seorang ke dalam neraka itu kalau sudah bersangkut paut dengan harga diri orang lain, dengan fisik orang lain. Nah, biar Bunda bisa bedain nih. Nanti ada orang misalnya ngelucu dia ahli neraka, Allah Rabbi, orang takut lah digituin. Ya. Baik, para bunda yang salihah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, orang udah ngaku kayak tadi, ternyata Allah uji dia nih dengan satu penyakit atau mungkin anaknya harus diopnam dan tidak ditanggung oleh asuransi kesehatan. Karena isinya semua dusta, bohong semuanya tuh, sampai kita hormat sama dia, sampai kita tuh bilang, masya Allah ya rezekinya melimpah dan sebagainya, isinya bohong semua tuh. Nah, dia diuji dengan penyakit atau anaknya mungkin dikasih sakit yang mengharuskan dia keluar biaya besar. 10 juta aja padahal sebenarnya 10 juta datang dia ke kita, Bu. Mohon maaf Bu ya, adakah uangnya 10 juta? Kenapa anak saya dalam keadaan seperti ini? Kita kiranya apa? Ini bohong nih orang-orang, tanya banyak kayak gitu kan gitu ya. Yang kemarin tuh saya bohong Bu. Yang tadinya dia duduk di sini nih dalam pandangan kita, tahu dia bohong, di bawah kedudukannya. Paham ya? Karena kebohongan itu tidak akan mengantarkan seseorang kepada kemuliaan. Itu catat baik-baik. Kebohongan itu tidak akan mengantarkan seorang pada kemuliaan. Sekalipun dia eksis dengan kebohongannya, makin tinggi, makin bohong makin tinggi, makin bohong makin tinggi. Saat ketahuan, dia berada di paling rendah kedudukannya di hadapan makhluk pun. Rendah betul kedudukannya kalau sudah ketahuan bohong itu. Baik. Yang kedua, tadi yang pertama apa? Bohong. Yang kedua, al-khulfu fil wa'di, yaitu ingkar janji. Fa iyyaka an ta'ida bi syai'in illa wa tafiya bihi bal yanbaghi ayyakuna isanuka ila nasi fi'lan bila qaulin. Beliau menyampaikan hindari betul gitu ya dari beringkar janji atau menjanjikan sesuatu yang kau sendiri nggak sanggup untuk menyanggupinya. Makanya kata-kata insya Allah ini tolong diperhatikan ya. Insya Allah itu kedudukannya bukan dengan niatan kita nggak bakal melakukan, karena itu berdosa. Saya ulangi ya, kalimat insya Allah itu tidak boleh digunakan untuk sesuatu yang memang kita nggak bakal melakukan itu. Bu, nanti sore ke rumah ya, insya Allah. Tapi dalam hati kita tahu kita punya agenda. Kita tahu kita nggak bakal datang dan kita bilang insya Allah, itu hitungannya berdosa. Hitungannya berdosa. Kecuali kita sampaikan alasannya. Insya Allah ya, tapi sebenarnya nih Bu, saya tuh
ada agenda nanti sore, tapi insya Allah kalau sempat saya mampir ke rumah. Tapi memang di hati kita juga ada sedikit keyakinan bahwa acara di sana cepat selesai. Nanti kalau tersisa waktunya dan masih sempat, kita akan mampir. Paham ya? Bu, bisa bantu nggak Bu? Insya Allah ya. Nah, insya Allahnya kita dibarengi dengan keyakinan kita nggak bakal bantu, itu dosa. Itu berdosa. Kenapa? Karena Allah tidak pernah menghendaki keburukan. Insya Allah itu artinya apa? Insya Allah. Dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Insya'a Allahu. Nah, itu tulisannya. Sekiranya Allah menghendaki, dan Allah itu tidak pernah menghendaki keburukan. Jadi kalau kita mengatakan insya Allah dan hati kita mengatakan gak bakal mau melakukan itu sebenarnya kita sudah masuk dalam dosa. Jadi jangan Bu ya, kalau misalnya Ibu nih dalam gambaran Ibu memang nggak bisa bantu, memang nggak bantu, maka sampaikan aja, mohon maaf ya gitu, mohon maaf mungkin untuk kali ini belum bisa bantu, sampaikan. Atau mungkin takut menyakiti perasaannya, Ibu harus yakinkan dulu di dalam hati bahwa Ibu ada sedikit, paling nggak barang 5% atau 10%. Ibu menyisakan ruang di hati ini bakal berusaha untuk membantu, itu boleh. Tapi kalau insya Allah yang cuma dijadikan lip service kalau pas lagi janjian, ya kan? Bu bisa ke Bu nanti hari Senin, insya Allah. Padahal nggak ada niatan dalam hati itu untuk menunaikan, itu dosa Bunda, ya Bu, dosa. Oke, jadi pahami ya. Jadi ingkar janji itu tidak mesti udah dijanjiin kemudian kita mengingkari. Bahkan saat kita mengucapkan insya Allah dan hati kita memang kita mengatakan gak bakal datang, itu dosa. Itu termasuk kategori ingkar janji. Nah ini dalam kajian tazkiyatun nafs sampai sedetail itu. Kalau kita menganggap insya Allah kan biasa tuh, insya Allah. Bahkan orang tuh sampai minta keyakinan gitu. Bener gak bisa datang insya Allah? Insya Allah apa nih? Insya Allah datang atau insya Allah enggak kan gitu ya? Saya udah sebel betul gitu dengan kata insya Allah itu ya. Jadi kayaknya kalau udah insya Allah kemungkinan nggak datang gitu aja, ya kan? Sambil punya gitu, akhirnya apa? Merendahkan asma Allah akhirnya. Makanya kalau nggak bisa bilang aja nggak bisa. Kayaknya belum bisa ya Bu, tapi nanti ya insya Allah saya upayain. Itu benar-benar harus diupayain. Bahkan dalam kaidah fikih, kalau kita bilang kayak gini, kita janji jam 3 nih, kita janji jam 3. Insya Allah nanti jam 3 aku usahain datang. Hujan, ini hujan. Itu tidak menghalangi seseorang untuk menunaikan insya Allah akan datang tadi Bun. Sampai dia sudah berusaha nyari apa? Nyari mantel, nyari yang nganter. Bahkan kalau nggak ada, uang cukup buat ketemuan. Masih ada kan yang aplikasi online, ya kan? Yang ada pakai mobil, masih bisa diupayakan, masih bisa. Selama upaya ini belum dijalankan dan kita bilang, mohon maaf ya hujan, masuk dalam kategori ingkar janji. Ngeri. Kita ngiranya dia janjinya jam 3 terus gak datang, itu ingkar janji ya. Enggak. Jam 3 hujan. Hujannya masih bisa diupayakan sebenarnya, tapi karena kurangnya upaya kita bilang, maaf ya aku gak bisa datang. Itu hitungannya masuk dalam kategori ingkar janji dalam kajian tazkiyatun nafs. Gitu. Jadi harus diupayain dulu. Ya diupayakan dulu. Kalau misalnya kita udah cari nih, gak ada yang nyangkut di pesanan kita, sampaikan, screenshot, kirim. Saya sudah coba order tapi juga gak dapat. Namanya hujan biasanya rebutan Bunda ya. Iya rebutan, susah betul dapat. Ternyata udah lewat waktunya, ya udah di cancel aja. Sampaikan mohon maaf saya sudah usaha, nah udah gak ada mantel di rumah, saya coba pakai ini udah gak ada, ya udah. Nah itu baru lepas dari yang namanya ingkar janji. Ya Bunda ya. Baik. Nabi SAW menyampaikan bahwa salasun man kunna fihi fahuwa munafik. Ada ciri di antara ciri-ciri orang yang munafik. Wa in shoma wa shalla, sekalipun dia itu sholat, sekalipun dia puasa, tetap aja kalau ada 3 ciri-ciri ini maka kategorinya munafik. Tapi ingat, kata munafik ini jangan mudah untuk diucapkan.
Apa itu? Idza haddatsa kadzaba, kalau dia berbicara dia bohong, wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji dia mengkhianati, wa idza tumina khana, kalau diberikan amanah dia khianat. Itu ciri di antara ciri-ciri kemunafikan. Tapi ingat, jangan mudah-mudah mengatakan orang itu munafik. Masih ingat tentang kisah Abu Bakar dengan siapa? Hanzalah. Abu Bakar dengan Hanzalah. Ketika Hanzalah duduk gitu kan, mukanya nggak enak dilihat, kayak orang habis kalah judi slot gitu Bu ya. Mungkin gambarnya kayak gitu ya. Atau mungkin gajian yang belum turun ya Bunda ya. Terus suami yang ngasih bulanannya yang biasanya berapa biasa ngasih bulanan? 25 juta, 25 Bu ya. Yang biasa ngasih 25 juta kok ini cuma 23. Coba cuma kurang 2 ya Bu ya. Kepikiran terus punya, jadi mukanya gak enak dilihat nih. Maka datang nih Abu Bakar. Assalamualaikum ya Hanzalah, semoga keselamatan terlimpah untukmu ya Hanzalah. Hanzalah jawab tapi enggan-engganan gitu. Waalaikumsalam. Kenapa? Itu dilihat wajahnya gak enak dilihat. Kenapa? Mahal. Apa yang terjadi dengan kau ya Hanzalah? Hanzalah ini munafik katanya gitu. Hanzalah ini munafik. Abu Bakar dalam hadisnya itu disebutkan sampai mengucapkan subhanallah. Apa yang kau katakan itu wahai Hanzalah? Enggak boleh. Kenapa? Karena sahabat kala itu tahu kedudukan munafik dengan orang-orang kafir itu sama di neraka nantinya. Orang munafik nerakanya sini, orang kafir juga di sini pun sama-sama di neraka jahanam. Ngeri. Jadi sahabat tuh kalau dengar kata munafik tersinggung betul. Nah ini bukan dituduh tapi dia ngaku. Aku ini munafik. Jangan gitu. Enggak boleh loh bilang kayak gitu. Dan kisahnya yang panjang itu intinya nggak boleh bermudah-mudah mengatakan munafik. Baik. Nah, masuk ke yang ketiga. Apa yang ketiga? Al-ghibah. Ini dia nih. Ghibah. Fafad lisanaka anha, peliharalah lisanmu dari ghibah ini. Wal ghibatu asyaddu min 30 zanyatan fil Islam. Karena kenapa? Karena ghibah itu, ghibah itu lebih jelek, lebih menjijikkan dibanding dengan 30 kali perbuatan zina dalam Islam. Ngeri. Jadi kalau ada orang berzina 30 kali, itu setara kadarnya dengan orang yang menggibah. Berarti kalau gitu boleh zina dong Ustaz. Salah lagi konsepnya ini. Bukan berarti orang mendingan zina daripada gibah, bukan. Maksudnya kalau dikumpulkan nih, dosa zina dengan dosa gibah itu setara gitu ya, setara dengan 30 kali melakukan perzinahan. Ini saking ngerinya gibah ya. Tapi namanya gibah itu memang nikmat Bun ya. Ya Bun ya, benar nggak Bun? Jujur. Siapa yang seminggu ini nggak gibah? Seminggu aja. Ada? Gak berani kan? Kusar berani, saya pun gak berani Bun. Saya juga gak berani. Kadang ada aja keplesetnya gitu kan. Walaupun tetap aja sering diingatkan sama istri itu. Ya saling mengingatkan Bunda ya. Coba. Ada yang berani angkat tangan selama seminggu aja. Saya kasih hadiah air mineral. Ayo. Ini berkah loh ini Bun. Ayo. Ada? Gak ada. Alhamdulillah buat saya berarti ya. Teh kotak gimana kalau teh kotak kita tukar? Ada ya. Masya Allah, seminggu gak gibah. Oh teh kotaknya ada. Iya, teh kotaknya emang ada. Nah para bunda yang salihah, gibah itu memang agak-agak berat memang. Kenapa? Karena fazayyana lahumus syaitan, syaitan ikut andil di dalamnya, menghiasi itu, ngasih nabur-nabur bumbunya. Dikasih, mungkin bahasa kita dikasih totole, ngeri, dikasih rempah-rempah. Makanya kalau orang gibah tahu-tahu udah jam 11 aja, padahal dia mulai dari subuh. Emang gak kerasa Bun. Bahkan kalau lagi gibah kita bisa melihat para aktris FTV di situ. Iya, sedang bermain peran. Lihat mimik wajahnya. Gak ada gibah tuh wajah datar tuh gak ada. Kemarin kulihat dia jalan bareng sama laki-laki yang nggak tahu laki dia atau bukan, yang nggak tahu juga sih sebenarnya. Ada yang kayak gitu kalau pas gibah? Kalau gibah itu gimana? Kemarin, itu ekspresinya tuh dapat banget, ya. Sebelahnya gimana apa?
Masa sih? Ekspresinya Masya Allah. Wajah nggak percaya itu kelihatan banget. Masa? Benar loh ya penekanan. Sampingnya juga membenarkan. Kamu sih nggak pernah tahu. Ya Allah itu bibir. Berkibar kalau sudah gibah itu Bu. Serius. Gak ada kan Ibu, sekalipun gibah syar'i ya yang diadakan di pelataran masjid gitu ya, sama muka-mukanya tuh ya Allah. Nah kalau pas lagi bawa motor lewat di depan-depan ibu-ibu lagi kumpul, Masya Allah gitu. Kalau pas lagi ngeliat Bunda ya, pokoknya ekspresif banget. Ini kalau daftar jadi pemeran FTV keterima dia. Apalagi kalau cuma sebatas daftar di film Indosiar tuh Bunda, laku. Jadi pemeran azab kubur tapi ya. Para bunda yang salihah. Ini saya ingatkan kembali ya, gibah itu kenapa jadi pembahasan yang paling penting? Karena memang orang itu sekalipun dia ustadz, kiai bahkan, kalau sudah ngomongin gibah kadang ini nggak mau dengerin tapi ternyata dapat curhatan. Ya Bunya, akhirnya Ustadz ini saya mau cerita ya kan, ada aja yang diceritain itu adiknya, kakaknya, pamannya, bibinya, kena juga. Tapi karena memang niatannya mencari solusi, nah mudah-mudahan ini tidak termasuk kategori gibah. Sebagaimana seorang yang datang kepada hakim, kamu kenapa tuh biru-biru? Saya nggak mau cerita, takut gibah. Mana ada yang ngomong lah, aku dipukul. Gimana hakim bisa menentukan? Terus kamu datang ke sini mau apa? Saya mau pisah. Itu kenapa? Ya saya nggak mau gibah, saya mau gibahin suami saya. Mana bisa? Ngomong lah. Ngomong. Bisa dipahami ya Bun ya? Jadi gibah ini penting betul. Makanya sampai dikatakan bahwa gibah itu dosanya setara dengan 30 kali melakukan perzinahan. Nah, beliau menyampaikan nih, kalau tadi saya sampaikan makna gibah ya. Gibah itu apa? Membicarakan saudaramu yang kalau saudaramu dengar pasti dia nggak suka ya. Nah, Imam Al-Ghazali juga memberikan pengertian gibah. Apa itu gibah? Catat. Antadhkura insanan bima yakrahuhu law sami'ahu. Artinya apa? Kamu atau Anda menyebut seseorang dengan segala cerita yang ia benci. Jadi Anda menyebut seseorang dengan segala cerita yang ia benci, andai ia mendengarnya, andai dia mendengarnya. Fa anta mutabun dzalimun wa in kunta shadiqan. Maka Anda telah termasuk ke dalam dosa gibah sekalipun Anda jujur, sekalipun omongan Anda itu benar. Kan kemarin nanya tuh, Ustaz, kan benar memang gitu kejadiannya. Apakah itu gibah juga? Gibah itu kerennya, ini upaya syaitan mengelabui manusia itu gini. Gibah itu kalau benar adanya itu gibah. Kalau salah jadi fitnah. Jadi jangan dikira nggak apa-apa kok kita gibah, benar aja kayak gitu Ustaz kejadiannya. Kan kita sekaligus dosa gibah iya, dosa fitnah juga iya. Allah menggambarkan lebih ngeri lagi gambaran gibah itu. Apa kata Allah? Allah menggambarkan atuhibbu ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Sukakah kalian itu memakan bangkai daging saudara kalian? Misalnya kalian akan merasa mual gara-gara itu. Misalnya nih ibu lagi makan bakso. Ternyata ibu ketinggalan ya, ibu ketinggalan. Baru pesan tuh ke lelenya, lek satunya bakso, pas diangkat sama lelenya ada tikusnya dong, ya Allah tikus matang. Kira-kira nih kita yang ngelihat kayak gitu jadi makan nggak? Kita sampaikan ke yang lagi makan enak dan nambah 2 porsi bahkan ya. Apa? Ada tikusnya. Kira-kira sudah masuk nih bakal keluar nggak? Keluar Bu, asli. Itu baru bangkai tikus. Paham ya? Apalagi ini bangkai saudara. Kita punya adik kita meninggal, jadi bangkai kan, jadi mayit ya. Kita makan gitu. Jijinya seperti lebih dari itu. Itu gambaran seperti apa? Gambaran orang yang gibah itu seperti itu. Membicarakan keburukan orang lain atau cerita sesuatu yang orang lain kalau dengar dia nggak suka. Itu gambarannya sampai sengeri itu. Wa iyyaka wa ghibatal qurra'i al-mura'ina. Nah ini juga sama. Hindarilah bergibah
terkait seorang yang ditokohkan, ya, menggibahi orang yang ditokohkan, yang dia punya follower yang banyak, dia punya pengikut yang banyak, yang isi ceritanya tentang kebaikan. Taruhlah misalnya ada ustadz cerita tentang kebaikan, tapi Bunda tahu nih sisi-sisi buruknya. Nah, nggak boleh bagi kita, ini penekanannya ya, kita tahu dia ini orang yang baik, kemana-mana menyampaikan kebaikan, dan ternyata Bunda tahu sisi buruknya. Nah, Bunda ceritain sisi keburukannya, itu dosanya lebih berlipat dibanding menceritakan keburukan orang yang biasa. Kenapa? Berapa banyak orang yang sudah mendapatkan kebaikan, yang tadinya anteng-anteng aja dia dengerin ceramahnya, dia mendapati kebaikan. Bahkan tidak sedikit kita jumpai penceramahnya buruk, murid-muridnya soleh-soleh. Ada kiainya, mohon maaf nih, oknum ya, mungkin ada oknum kiainya buruk tapi murid-muridnya hafiz-hafizah. Nah, gara-gara kita bicarakan keburukannya, nah berapa orang yang kemudian dikeluarkan dari pesantrennya, nggak ada lagi orang yang mau mondok di situ. Terus kemudian orang yang tadinya biasa tablik akbar, banyak orang mendapati kebaikan dari tablik akbarnya, ternyata mulai nggak datang, nggak mau nerima apapun yang disampaikan. Kenapa? Ngerinya gini Bunda. Bunda tahu ada ustadz yang kemana-mana bercerita tentang sedekah, ya kan? Diceritakan nih satu aja keburukannya, ya Allah. Apapun jenisnya nasihatnya, bukunya, bahkan ada yang dibakar, kaset CD-nya bahkan sampai di live gitu kan ya, aku perhatikan ya, aku hancurin, nggak ada guna ya Allah. Padahal dalam konsep kebaikan itu, apapun yang keluar dari lisan seorang kalau itu adalah kebaikan, wajib diambil nggak? Wajib. Perkara dia tidak melakukan itu, perkara dia bertentangan dengan apa yang diucapkan, bukan urusan kita. Allah nggak bilang kamu masuk neraka ya, kenapa? Gara-gara kamu menerima nasihat dari orang yang buruk, tuh nggak ada Bunda, nggak ada. Makanya bahayanya ketika kita menjumpai ada orang yang baik, banyak followersnya, dan kemudian kita serang sisi buruknya, itu bahayanya Bunda akan menanggung. Bunda sudah jatuh ke dalam dosa ghibah. Yang tadi ada orang yang 50 mengambil ilmu istifadah dengan orang ini, kemudian mereka berhenti tuh dari mengambil ilmu. Maka kesempatan dia untuk mendapatkan pahala dari ngajar ilmu tadi, untuk menutupi keburukannya, terhalang. Siapa yang nanggung? Kita. Itu bahayanya. Makanya kalau kita ngelihat, makanya Buya Yahya itu adem banget ceramahnya. Kalau ngelihat ada seorang yang melakukan keburukan, doain dia yang baik-baik. Saya kan buatkan status waktu itu. Statusnya gini: jangan terlalu sering mendoakan orang yang baik. Kenapa? Orang yang baik itu banyak yang doain, Bunda. Ya Bun ya. Bunda ngelihat kayak Masya Allah, mudah-mudahan kayak itu hidupnya berkah, kayak itu. Ibu yang doa itu bukan cuma satuan, ratusan, ribuan. Pertanyaan, siapa yang banyak ngedoain orang yang buruk? Ya, ngelihatnya aja males. Ya Bunda ya. Ngebayangin mukanya doain, mual langsung Bun ya. Mau ngedoain padahal nih, bayangkan wajah saudara-saudara kita yang dalam keadaan buruk, kita dan yang baik, kita bayangin mukanya mual gitu, saking enak ngelihatnya. Tuh. Maka jangan terlalu sering mendoakan orang yang baik. Bukan berarti nggak boleh, bukan. Abis ini akhirnya nggak ngedoain yang baik, bukan. Maksudnya coba deh sesekali doain yang buruk-buruk. Kita tahu nih ada orang yang melakukan keburukan, doain yang baik-baik. Jangan justru menggibahinya. Apalagi kalau dia banyak pengikutnya. Yang lain kalau misalnya Al-Zaitun, memang lah ini ya. Kalau dibilang Ustadz dia kan kiai, ini agak-agak lain memang ya, di luar nurul lah ya memang ya. Jangan, kalau itu memang lah boleh karena memang penyakitnya terlalu banyak dan ini memang menyesatkan. Itu boleh diceritain, itu nggak boleh ya ke sana karena memang ajarannya nggak jelas dan sebagainya. Dosa bisa ditebus dengan infak dan sebagainya, itu apa-apaan, itu memang nggak boleh. Boleh kayak ceritain, boleh supaya orang paham, nggak ada lagi yang mondokin ke sana, itu boleh. Lain gibah Bunda yang kayak gitu. Tetap juga didoakan. Kadang kita ini kalau ngeliat yang kayak gitu bawahnya benci aja terus sebenarnya. Ya kan, nyesek betul bawahnya. Pernah nggak didoain mudah-mudahan dia dapat hidayah? Belum ya. Ngeliatnya sebel gitu. Nah, selipkan di situ ya Allah. Sekarang Bunda, kalau dia masuk neraka, ruginya Bunda apa? Ada nggak? Nggak ada. Kalau dia masuk surga nih misalnya dapat hidayah nih, kita doain dapat hidayah. Dia masuk surga, apakah mengurangi jatah surganya Bunda? Enggak juga.
Itu makanya Bu Yahya sering nyampaikan hal-hal yang seperti ini. Kalau ada orang yang buruk, terus kemudian kita doain buruk lagi, ya sudah dia buruk didoain yang buruk gitu. Kapan dia bisa baik? Paham ya? Terus kalaupun orang buruk ini ternyata masuk neraka, apa untungnya buat kita? Nggak ada juga. Kalaupun ternyata dia karena doa kebaikan kita, dia masuk surga, apakah mengurangi jatah surga kita? Enggak. Nah, ini pentingnya belajar tazkiyatun nafs. Bukan hanya bisa mendoakan orang-orang yang baik, tapi hati kita bisa berlapang dada untuk bisa mendoakan orang-orang yang buruk. Kasihan orang yang buruk itu. Sama seperti saya juga sama. Saya juga masih butuh doa-doa yang baik-baik dari para bunda. Tapi juga saya ngajak, kalau nanti di antara teman-teman sekalian ada yang terkenal keburukannya, nah doain yang baik. Bisa dipahami ya? Jadi peliharalah oleh kalian bergibah. Kalau di sini bahasanya Al-Qurra ini tokoh lah ya, tokoh satu negeri, mungkin ulama, kiai, atau tokoh masyarakat yang dia punya banyak kebaikan, punya banyak kemanfaatan, jangan sampai menggibahi itu. Lalu kemudian mendoakan yang buruk-buruk juga buat orang yang seperti itu tidak diperkenankan. Kenapa? Kalau kita mendoakan kebaikan buat dia, kemaslahatannya akan lebih banyak dibanding dengan kemudaratannya. Kita kenal dia nih, banyak memberikan manfaat. Cuman satu sisi aja buruknya nih. Nah kita doain, ya Allah mudah-mudahan dia baik dari sisi itu ya Allah. Ya Allah mudah-mudahan dia baik dari sisi itu. Gitu aja kita doain. Betulan baik dia. Maka maslahatnya akan lebih banyak buat orang lain. Gitu ya. Jangan sampai ya Allah mudah-mudahan tuh aibnya itu terbongkar biar semuanya tahu ya Allah. Yang tadinya banyak yang dapat kebaikan dari dia, akhirnya nggak ada. Kasihan. Lanjut ya. Fa inna hadza jam'un baina khabithaini. Kenapa nggak boleh melakukan hal yang demikian? Karena kalau sampai kita menggibahi orang yang seperti itu, orang yang banyak kebaikannya dan kita gibahi, maka kita sudah masuk ke dalam dua keburukan sekaligus. Ahaduhuma al-ghibatu idza hasala bihi tafahum. Yang pertama adalah kita terjerumus ke dalam dosa ghibah. Yang kedua tazkiyatun nafsi wa sana'u 'alaiha bitajrihi li ghairika wa salahi li nafsi. Dan yang kedua kita menganggap diri kita suci. Paham? Yang pertama kita sudah jatuh ke dalam dosa ghibah. Yang kedua kita sudah jatuh kepada keburukan, kita sedang mensucikan diri. Kayak gitu loh, dipercaya omongannya. Seolah-olah aku loh yang suci. Nah itu yang nggak boleh. Ya, nggak boleh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wala tuzakku anfusakum, dan janganlah kalian merasa diri kalian itu suci. Nggak boleh ya. Seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau ada dipersilahkan. Ini baru yang ketiga. Masuk keempat aja ya, habis ini baru kita buka pertanyaan. Yang keempat yang harus dihindari oleh kita yaitu apa? Al-mira'u wal jidalu, yaitu bertengkar, berdebat, wa munaqashatun nasi fil kalam, dan gemar membantah ucapan orang lain. Gemar membantah. Ini hindari betul ya. Ini juga keburukan lisan yang bisa mengantarkan seorang ke neraka jahanam, yaitu apa? Bertengkar, berdebat, dan membantah ucapan orang lain. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tarakal mira'a wa huwa mubtilun banallahu lahu baitan fi rabadil jannah. Siapa yang meninggalkan perdebatan dan dia menyadari salah. Lagi debat nih Bun, dia tahu kalau dia salah Bun ya. Namanya juga orang emosi Bun ya, dipancing gitu kan biasanya ngedebat dulu tuh. Mana ada, harusnya kan begini. Enggak juga po segitunya gitu. Ini udah berdebat tapi dia sadar dia salah, dia tinggalin tuh. Beda gini Bun ya, kenapa nggak debat? Aku tahu salah. Ini enggak, udah nyolot dulu kan, nyolot aja dulu. Pokoknya serang aja dulu, perkara salah ini belakangan.
udah ngedebat, udah nyolot, tapi dia sadar dia salah nih, makanya dia berhenti dari perdebatannya. Maka apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Banallahu lahu baitan fi rabadil jannah, maka Allah akan membangunkan dia rumah di tepian surga. Istilahnya gini, nggak apa-apa kamu ngaku salah di tengah-tengah daripada nggak ngerasa salah sama sekali. Ini juga ilmu buat kita. Namanya kita, saya sering diajarin sama istri itu bahwa kita itu punya self defense, punya perlindungan diri, dan itu nggak bisa nggak bisa dipungkiri itu. Selalu denial, menolak kenyataan biasanya kan ya. Kita ngerasa benar biasanya tuh. Itu setiap kita punya. Bahkan maling tuh maling. Misalnya nih maling udah bawa tabung gas, malam-malam pakai penutup wajah gitu kan, pakai masker, lari dia. Kamu malingnya, dia bilang apa? Apa? Enggak gitu. Padahal ini ada dua-duanya di tangan dia. Paham ya? Enggak ada tuh perasaan sampai hari ini. Kamu malingnya? Iya, aku maling. Maling aku enggak ada, Bu. Enggak ada. Ini ada orang dikejar-kejar nih, misalnya habis ngejamret di pasar karena yang dijamret teriak, dikejar tuh sama orang-orang yang di pasar. Jatuh dia tersungkur, itu dompetnya masih ada di sini, Bu, tasnya masih ada gitu kan. Padahal isinya itu kue-kue habis pengajian. Ya, itu lagi. Enggak, canda. Isinya tuh ada emasnya, ada uangnya gitu kan, diambil, jatuh dia tersungkur karena lari terlalu kenceng, kepleset jatuh dia. Kamu malingnya, kamu jamret ya? Dia jawab apa? Bukan. Padahal nyata-nyata dia yang lari, dia yang dikejar, tasnya juga ada di dia. Dia bilang, bukan saya, bukan, katanya coba. Paham ya? Nah, nggak apa-apa kata Nabi. Kamu sudah terlampau nyerang, terlampau nyolot, tapi kamu tahu kamu salah, udah berhenti. Ya sudah, aku salah gitu kan. Nggak apa-apa. Allah tetap akan membangunkan bagimu bangunan, tapi di mana? Di tepian surga. Di ujung, nggak apa-apa, Bun. Kita dapat satu kapling di surga aja udah untung banget, Bun ya. Mau satu kapling di surga atau mau berhektar-hektar tapi di neraka? Nah, sekapling aja. Nanti sisanya buat keluarga yang lain ya. Sekapling aja udah untung banget, Bunda, di surga itu. Orang di emperannya udah bersyukur banget di emperan surga. Nah, para bunda yang solihah, jadi tuh Nabi itu Masya Allah memahami betul bahwa manusia itu punya kayak tadi. Serang aja dulu, serang, gas aja dulu, gas. Perkara salah nanti minta maaf gitu kan. Udah nyolot, tapi sadar diri, salah. Nah, mundur dia, dibangunkan nanti di akhirat itu satu bangunan tapi di tepian surga. Wa man tarakal mira'a wa huwa muhiqqun. Akan tetapi barang siapa meninggalkan perdebatan, posisi dia betul. Kalau mau ulibas memang tuh omongannya. Dia merasa memang betul, memang kedudukan dia betul. Tapi dia nyolotnya lebih lebih ekstrim. Dia mau balasin nyolotnya dia. Padahal dia posisinya benar nih gitu. Bisa aja dia disampaikan kemudian mematahkan tuh argumennya. Bisa aja sebenarnya. Cuma dia tahan-tahan. Sekalipun dia dalam posisi yang benar. Banallahu lahu baitan fi a'lal jannah, maka Allah akan membangunkan dia di surga di kedudukan yang tinggi. Masya Allah. Jadi berdebat, berbantah-bantahan, kalau yang bunda ngerasa salah sudah nggak apa-apa, sudah selesaiin aja gitu, nggak usah dipaksa sampai akhir, nggak apa-apa, nggak ada kata terlambat untuk menyadari kita aja. Jadi kalau sudah panas-panas gitu kan, saling berbantah-bantah dan kita sadar posisi salah, sudahlah ngereda aja, nggak apa-apa, ditahan gitu kan. Ya Allah, saya salah nih, berhenti, tetap dibangunkan satu bangunan di tepian surga. Tapi lebih keren lagi kalau kita bisa menahan diri untuk tidak berbantah-bantahan padahal posisi kita benar. Nah, maka Allah akan bangunkan satu bangunan nanti di surga di kedudukan yang tinggi. Nah, sedikit lagi ya. Wala yanbaghi ay yakhda'aka syaitanu wa yaqulu laka. Enggak pantas kata Imam Al-Ghazali kalau sampai syaitan itu berhasil menipu, mengelabui engkau dengan mengatakan adhiril haqqa wa la tudahin fihi. Ayo terus. Gaskan gitu kan. Serang aja dulu gitu ya, serang, gas.
Jangan sampai kita ini dibuat oleh syaitan terpedaya, karena setan semakin kita marah dia akan menyampaikan, ayo terus kamu itu kan benar gitu kan, jangan mau ngalah gitu, apalagi kalah. Itu ucapan syaitan. Fa inna syaitana abadan yastajirul hamqa ila syarri fi ma'radil khair. Karena syaitan itu akan menyeret orang-orang yang bodoh karena kemarahan. Ingat waktu kita ngebahas 4 permata, yang salah satu permata itu adalah akal. Dan akal bisa dirusak dengan apa? Kemarahan. Nah, orang kalau sudah marah hilang akalnya. Kalau sudah hilang akalnya, apapun kalimat yang keluar itu kan nggak kekontrol, Bun ya. Nggak kekontrol. Kayak orang misalnya ada suami yang cerai kamu ya gitu deh. Ya itu cerai. Tetangganya mulai meraih. Pak, sudah napa? Omongannya itu dijaga. Kamu juga ku cerai. Coba istri orang, istri tetangga dicerai juga. Karena otaknya lagi konslet ya, otaknya agak-agak beling-beling gitu. Agak-agak konslet lah ya, konslet. Itu karena kemarahan. Nah, apa kata Imam Al-Ghazali? Karena syaitan itu selamanya akan menyeret orang-orang yang hilang akal karena kemarahannya itu kemana? Kepada keburukan dengan bungkus kebaikan. Dengan bungkus kebaikan. Kamu lo jago debat, kamu masa gitu aja kalah, serang aja terus gitu kan, kamu lo posisinya benar, mana bisa ngalah kayak gitu, apalagi kalau sampai kalah. Itu ucapan siapa? Syaitan gitu. Fa inna syaitana abadan yastajirul hamqa ila syarri fi ma'radil khair. Karena syaitan itu paling pandai, dia membungkus keburukan dengan kebaikan. Menang kamu itu pok kalau diterusin, menang, coba aja terus. Nah, gitu. Setan. Jadi kalau Bunda udah mulai berdebat dan sudah mulai apa? Mulai emosi, nah, itu berarti udah mulai apa? Syaitan sudah di belakang, supporter di belakang, gitu. Alhamdulillah ya, wallahu a'lam bishawab. Nanti kita akan lanjutkan di bab selanjutnya. Kalau ada yang bertanyakan dipersilahkan. Saya kembalikan dulu ke MC ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ibu-ibu jika ada yang ingin bertanya. Pada menjaga lisan semuanya di sini ya, masya Allah. Silent. Oh ada tuh di ujungnya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kita sudah ada niatan nggak akan ingkar janji gitu ya Ustaz. Tapi dalam perjalanan waktu, misalnya kita ada janji mau ke rumah teman kayak gitu kan, terus ketiduran ataupun lupa, itu gimana Ustaz? Itu apa termasuk ingkar janji? Itu Ustaz ya. Langsung jawab ya. Ya. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Ini menarik ya. Kenapa menarik? Ada satu hadis Nabi SAW menyampaikan rufi'al qalam an thalathin. Diangkat pena, artinya tidak dihitung. Kalau 3 orang ini melakukan kebaikan gak dihitung berpahala. Kalau dia melakukan keburukan gak ada dosa. Siapa yang pertama? Anin naimi hatta yastaiqid, yaitu orang yang tidur sampai dia bangun. Orang yang tidur, dia melakukan kebaikan. Misalnya pas lagi tidur dia murojaah, ya Allah, seperti BBD 1 lah pokoknya. Jamaah di Jabal Salam, masya Allah. Tidurnya aja tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu berapa huruf itu yang dibaca dari Al-Qur'an, tapi ada pahalanya enggak? Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Karena dia dalam keadaan tidur. Atau misalnya nih pas tidur gitu kan, dia mimpi melontar jumroh. Tahu melontar jumroh ya? Dengan kekuatan penuh sambil baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allahu Akbar gitu kan. Dan yang dilemparin suaminya. Muka suaminya debuk gitu kan. Pas bangun, ibu kenapa? Ya Allah ya, bunda mimpi melontar jumroh. Tapi muka suaminya yang bengkak gitu kan. Karena dilempar tadi gitu kan, debuk gitu. Nah itu berdosa enggak? Atau misalnya pas lagi tidur, sholat, ya Allah sholat kok, rakaat pertama baca Yasin, rakaat kedua baca tabarok sampai salam, tapi dalam keadaan tidur gitu. Tidur lagi gitu. Kayak tahu sleepwalker ya namanya ya. Yang tidur sambil jalan nih ya. Nah, ada pahalanya enggak? Enggak ada. Enggak ada.
Dan termasuk ada orang yang kemudian minta diruqyah itu, seorang suami istri ya, benih seorang istri itu bilang, ini Ustaz, saya ini kayak parah betul produknya. Kenapa? Saya tuh udah berapa kali ketiga kalau nggak salah, dia tuh mimpi pipis di toilet, tapi yang dipipisin muka suaminya. Coba, itu udah kali yang ketiga. Ini parah. Kenapa parah? Karena dikhawatirkan ada jin tafrik yang ikut, jin pemisah hubungan suami dan istri. Kencing pipis jongkok gitu Bun, jongkok di muka suaminya. Gitu mungkin bayangin, ini apa nih Ibu? Pipis gitu. Nah, itu kan perlu diruqyah nih, perlu diruqyah. Khawatir ada apa jin tafriknya. Nah, itu dosa enggak dia? Enggak, orang lagi tidur bangun. Jadi ada orang tidur tuh kalau dia melakukan kebaikan enggak ada pahalanya, kalau melakukan keburukan enggak ada dosanya. Yang kedua, anis sobi hatta yahtalim, yaitu seorang anak kecil sampai dia bermimpi. Jadi kalau anak misalnya nih, ada anak 2 tahun lempar ibu pakai panci yang belum lunas, biar lebih dramatis Bu ya, lebih dramatis. Jadi pancinya belum lunas dilempar ke muka ibu, dosa nggak dia? Enggak, belum ada dosanya. Tapi ibu berkewajiban untuk mengarahkan. Yang ketiga siapa? Anil majnuni hatta yakil, yaitu orang yang gila sampai dia kembali sadar. Jadi orang gila nih malam-malam teriak-teriak di BDS 1. Kalian semuanya, jam 12 tuh orang pada tidur, pada bangun kan, keganggu. Dosa nggak dia? Enggak, namanya juga orang gila. Nah, sama terkait pertanyaan ibu tadi. Namanya orang tertidur, dia tidak dihitung berdosa ketika dia melalaikan apapun itu, bahkan sholat. Jangankan janjian ke rumah teman Bu ya, sholat biasanya ibu karena habis ngerewang pulang jam 2. Ya Bu ya, bangun-bangun ternyata tidur jam 2, bangun-bangun jam 7 maghrib. Coba bayangin, paham Bu? Ibu pulang malam nih jam 2 malam. Ya, habis ngerewang nih, pulang jam 2 malam, tidur kan jam 2:30 baru bisa tidur. Bangun-bangun jam 7 maghrib. Paham gak sih? Belum sarapan kayaknya nih. Berarti yang kelewat apa aja tuh? Subuh, zuhur, asar, ketemu maghrib. Bayangin coba. Dari subuh, zuhur, asar, maghrib yang belum dia sholat, dosa gak dia? Enggak. Namanya orang tidur mau diapain? Ya, kecuali memang udah dibangunnya sama anak, disiram, diseret gitu ya, itu lain ceritanya. Ini memang gak ada orang, mungkin pas di rumah lagi sendiri atau lagi di kos-kosan, tidur dari mulai jam 2:30 dini hari sampai maghrib jam 7. Dikiranya jam 7 pagi karena sama-sama gelap gitu kan, ternyata udah sore, udah maghrib. Nah, ya udah bangun aja, nanti habis itu dia sholat maghrib, karena waktu itu waktu maghrib. Salat maghrib, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Berdiri lagi, salat apa? Salat subuh. Habis itu salat zuhur, habis itu salat asar. Gitu. Dosa enggak? Enggak. Sama seperti pertanyaan tadi. Jadi kalau kita tertidur dan sampai terlewat, ada jam 3, kita bangun jam 4, udah selesai. Ya sampaikan aja, mohon maaf saya ketiduran. Sampaikan, perkara nanti jawabannya iya Bu nggak apa-apa sambil kasih emot-emot nyebelin gitu kan, padahal bukan nggak apa-apa, bisa-bisanya ketiduran, itu lain urusan kita. Yang penting urusan kita itu menyampaikan permohonan maaf, tapi tidak dihitung sebagai dosa sekalipun kita sudah bilang insya Allah. Yang penting kita upaya, yang penting ada janji, paling nggak ngidupin alarm. Terus upaya kita apa? Bilang ke suami, bilang ke anak-anak kalau sudah jam 3:15 bangunin ibu. Itu udah ikhtiar. Tapi kalau sama sekali nggak punya ikhtiar, alarm nggak dihidupin, sengaja tidur bangun-bangunlah, enggak itu dosa. Itu dalam kajian tazkiyatun. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu Bunda. Yang lain satu lagi mungkin? Ya, silakan. Mengenai lisan Pak Ustadz, kita kan tidak boleh mengucapkan sesuatu yang menyakiti hati orang lain, gitu ya Pak Ustadz. Bagaimana kalau kita menyampaikan suatu kebenaran, maksudnya dalam arti menasehati, yang dinasehati itu sakit hati, bagaimana Pak Ustadz? Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Makanya ada satu kitab berkenaan dengan adab memberi nasihat. Adabun nasihat kalau tidak salah, judulnya itu. Adab-adab memberi nasihat. Salah satu kaidah yang saya hafal mati sampai hari ini rasa-rasanya. Apa kaidahnya? Ma kharaja minal lisan mahallahul azan, wa ma kharaja minal qalb mahallahul qulub. Apa-apa yang cuman keluar dari lisan itu biasanya cuman sampai azan, telinga.
kita ngomong bebui-bui, ngandelin lisan aja, paling cuma nyampe sini nih. Tapi apapun yang disampaikan dari hati, maka tempatnya juga akan di hati. Bisa dipahami ya? Kalau kita menasehati orang cuman berdasarkan kepiawaian lisan kita ngomong nih, paling cuma sampai sini aja nih. Nggak sampai ke sini. Tapi kalau kita sudah dari hati ngomongnya, itu pasti sampainya ke hati. Itu kaidahnya. Yang kedua, nasihat itu bukan menggurui. Menasehati itu bukan menggurui. Benar-benar murni nasihat. Makanya nasihat itu, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala menyampaikan, nasihat itu tidak akan pernah bisa disampaikan oleh orang yang merasa diri lebih baik. Gak bakal pernah sampai itu. Sebagus apapun cara penyampaiannya, tapi kalau pas lagi nasehatin karena saya ngerasa udah lebih baik, gak bakal sampai. Gak bakal sampai. Yang ketiga ada dalam memberikan nasihat itu, pastikan saat kita memberikan nasihat itu bukan lantaran benci. Kalau tadi kan pada diri ya, merasa diri lebih baik. Tapi kalau ketiga ini lebih kepada pandangan kita sama dianya. Ya, pandangan kita sama dianya. Selama hati kita tidak menyimpan benci nih saat memberikan nasihat, itu akan lebih mudah sampai. Tapi kalau dari awal udah sebel gitu sama dia, dan kita memang merasa benci, makanya saya ngasih nasihat karena saya benci, nah itu memang gak bakal. Dan faktor yang terakhir yang membuat orang lain itu ketika dinasehati, terus kemudian dia merasa sakit hati, biasanya karena ketidaksesuaian apa yang kita nasihatkan dengan kelakuan yang ngasih nasihat. Kalau itu memang nggak sesuai, misalnya gini, ada orang nggak pernah sholat, nasihatin orang sholat. Ada orang nggak pernah sedekah, nasihatin orang untuk sedekah. Ada orang yang pernah ikut ngaji, nasihatin orang suruh ikut ngaji. Itu memang agak lain, vibes-nya ya, getarannya itu nggak bakal dapat. Dan yang terakhir, para bunda, gimana kalau misalnya kan lisan itu kan kalau sampai menyakiti perasaan orang kan ada ya ini, ada hitungannya tuh. Orang juga bahkan bisa nuntut di hadapan Allah karena dia merasa tersakiti, ibunya gitu. Maka yang terakhir yang saya sampaikan berkenaan dengan masalah ini, selama bisa dipastikan yang 4 ini babnya lewat dan niatan kita memang murni karena Allah, nah sakit hatinya dia itu tidak membuat kita dituntut di hadapan Allah. Selama kita bisa memastikan tadi, kita nyampaikannya dari hati, kita merasa diri bukan orang yang paling baik, kita tidak merasa benci sama dia, dan kita sudah sesuai nih perbuatan kita dengan apa yang kita mau nasihatin. Kebayang gak pun kita nasihatin orang jangan marah, tapi kitanya intonasinya marah, hari-hari marah. Jadi sama anak kan ya, kamu nak bisa sabar nggak jadi orang? Harusnya kan bisa sabar kayak bunda ini nak. Kata si anak, sabarnya yang pelebah mana? Nah, bunda ngasih orang sabar-sabar jadi orang itu, mana boleh emosian. Coba kita nasihatin kayak gitu, bisa nggak? Kayak nggak bisa, sama ya. Jadi kita pastikan kita sesuai nih, kita mau nasihatin apa, kita udah sesuai. Nah itu lebih mudah dipahami. Yang kelima, luruskan niat memang karena Allah. Udah lewat nih yang 4-4-nya, lurusan niatnya udah lurus banget nih. Maka nggak ada di akhir, ya Allah saya sakit hati dinasihatin sama dia, itu nggak ada. Tapi kalau dalam nasihat kita nggak memerhatikan yang 4 ini, bisa dituntut di hadapan Allah, bisa. Sama kayak pas arisan udah azan asar berkumandang, Allahu Akbar, masih asik aja pada ngobrol ya kan. Ibu karena terlampau solihah, sering ikut pengajian, bahkan seminggu 7 kali pengajiannya, berdiri langsung bilang, ini kalian kafir semua kan, gak ada yang sholat. Ngeri. Ini ngajak sholat atau ngajak ribut bu? Ngajak ribut. Ngajak ribut namanya gitu ya. Udah kafir semua kan, gak ada yang mau sholat, ini wajah-wajah ahli neraka memang kayak gini. Allah, jadi pahami ya gitu bunda. Tapi kalau niatan kita memang udah ikhlas, nah itu yang kayak tadi dituntut di akhirat bisa, itu memang bisa. Tapi ingat yang 5 apa? Yang pertama dari hati, yang kedua jangan merasa kita ini suci, udah lebih baik dari dia, jangan memposisikan dia sebagai setan, kita sebagai malaikat, jangan ya. Yang ketiga nggak ada perasaan benci. Nah untuk memastikan ini juga agak berat ya maknya. Terus kemudian yang keempat apa? Yang keempat
Apa? Tidak sesuai. Harus menyesuaikan. Kira-kira ini kayaknya bukan karena saya Ustadz, saya kasih ke mbaknya boleh nggak? Boleh, mbaknya mewakilkan untuk nasihat. Yang kelima apa? Luruskan niat karena Allah. Kalau sudah dilewati semuanya nggak bakal dituntut insya Allah di akhirat itu. Kalau sakit ya memang dianya aja. Kan ada quotes itu. Bukan nasihatnya yang terlalu keras, tapi hatinya yang nggak siap menerima. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Kita tutup dengan sama-sama berdoa dulu. Mudah-mudahan yang sakit Allah sembuhkan, yang punya urusan Allah mudahkan urusannya, dan mudah-mudahan Allah berikan kita keluarga yang sakinah mawaddah dan juga penuh dengan rahmat. Allah titipi anak-anak yang soleh dan solehah. Allah titipi anak-anak yang bukan hanya sebatas penyejuk di mata, tapi juga penentram batin. Dan kita berdoa mudah-mudahan Allah bahagiakan kedua orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Dan kalaupun ternyata kita harus wafat, mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin ini yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.